Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Yuwanisa, selalu dosen pembimbing pada mata kuliah Teori Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Fiona Nandiani Purbani yang akan menjelaskan terkait standar akuntansi keuangan. Ya, untuk standar akuntansi keuangan di Indonesia itu disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI, yaitu yang disahkan melalui Kerangka Kerja Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022 yang mulai berlaku efektif itu sejak 1 Januari 2024. Nah, Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ini terdiri dari atau mengatur beberapa hal, di antaranya yang pertama ada pilar SAK, yang kedua ada kriteria, dan yang ketiga SAK untuk yang berlaku pada setiap pilar, dan yang keempat ada persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar SAK ke pilar yang lainnya. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait 4 pilar SAK yang ada di Indonesia. Nah, SAK sendiri itu merupakan seperangkat prinsip, prosedur, dan panduan yang diadopsi oleh para profesional dalam bidang akuntansi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan. Nah, di Indonesia terdapat 4 pilar SAK, yaitu yang pertama ada SAK internasional, yang kedua ada SAK Indonesia, yang ketiga SAK Indonesia untuk entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik, dan yang keempat ada SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan juga menengah atau EMKM. Nah, kita mulai untuk mempelajari untuk SAK yang pertama, yaitu adalah pilar 1 SAK internasional. Nah, SAK internasional yang berlaku di Indonesia ini mengadopsi secara penuh International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Nah, SAK internasional ini dapat diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Nah, karakteristik dari SAK internasional sendiri ini menggunakan fair value dan juga principle base. Nah, sedangkan manfaat dari pengadopsian pilar 1 atau SAK internasional ini adalah dapat mempermudah akses pendanaan global karena laporan keuangan ini sudah disusun menggunakan standar internasional. Nah, untuk yang berikutnya dapat meningkatkan transparansi dan juga kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di pasar internasional. Lalu yang kedua ada pilar kedua SAK Indonesia. Nah, SAK Indonesia ini merupakan standar akuntansi yang disusun oleh DSAK berdasarkan pada konvergensi IFRS dengan beberapa penyesuaian. Nah, penyesuaian ini dimaksudkan untuk mengakomodasi regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, SAK Indonesia ini dapat diterapkan oleh dua entitas, yaitu yang pertama entitas dengan akuntabilitas publik, dan yang kedua entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, apa sih entitas tanpa akuntabilitas publik? Entitas tanpa akuntabilitas publik itu merupakan entitas yang memiliki kegiatan yang lebih besar atau memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia, meskipun tidak terdaftar pada pasar modal. Nah, karakteristik dari SAK Indonesia ini itu mengacu pada IFRS, namun disesuaikan dengan regulasi domestik. Lalu yang kedua juga berorientasi pada fair value, dan yang ketiga membutuhkan banyak pengungkapan. Nah, manfaat dari penerapan SAK Indonesia ini itu dapat meningkatkan daya saing di tingkat global, serta meningkatkan kepercayaan pada investor terhadap laporan keuangan perusahaan Indonesia karena telah disusun berdasarkan pada konvergensi dari IFRS sendiri yang sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan tingkat global. Gitu. Untuk yang ketiga atau pilar ketiga yaitu adalah pilar SAK Indonesia untuk EP dan ETAP. Nah, untuk EP dan ETAP ini juga diterbitkan oleh DSAK IAI yang dapat digunakan oleh entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan dimaksud. Nah, entitas privat ini merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, karakteristiknya ya ada apa merupakan karakteristiknya SAK Indonesia untuk EP dan ETAP ini merupakan standar yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Indonesia yang berbasis IFRS. Nah, lalu yang kedua menggunakan basis akrual dan juga lebih stabil dan tidak terlalu banyak menggunakan fair value. Nah, manfaatnya adalah lebih mudah diterapkan oleh UKM dan perusahaan swasta dan tidak membebani perusahaan dengan banyaknya pengungkapan yang diperlukan. Nah, untuk pilar yang keempat itu merupakan pilar yang
SAK untuk EMKM atau entitas mikro kecil dan menengah. Nah, ini juga disusun oleh DSAK IAI untuk persyaratan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas mikro kecil dan juga menengah. Nah, entitas EMKM ini merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Nah, pihak yang dapat menggunakan SAK EMKM ini diatur lebih lanjut dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, SAKMKM ini tidak berbasis dengan IFRS, tapi lebih menekankan pada kesederhanaan dalam pencatatan dan pelaporan berbasis akrual. Nah, pelaporan ini sendiri terdiri dari tiga, yaitu ada laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, manfaatnya SAK untuk UMKM ini dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan meningkatkan transparansi keuangan sehingga dapat memperoleh akses ke perbankan dan juga investor. Nah, untuk kesimpulannya, itu dapat disimpulkan bahwa pilar 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki perbedaan baik dari penyusunnya, referensi, dan juga entitas yang dapat menggunakan pilar SAK tersebut. Nah, untuk yang pilar pertama, pilar internasional, itu SAK internasional disusun oleh IASB dengan bereferensi pada IFRS. Nah, entitas yang dapat menggunakan itu merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Nah, sedangkan pilar yang kedua atau pilar Indonesia, SAK Indonesia, yaitu disusun oleh DSAK IAI. Nah, referensinya itu memacu pada IFRS yang telah dikonvergensi dan melakukan penyesuaian dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, entitas yang dapat menggunakan itu adalah entitas dengan akuntabilitas publik dan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, untuk pilar yang ketiga, yaitu untuk EP atau etap, nah itu disusun oleh DSAK-IAI dengan referensi IFRS for SMES atau SAK-EP. Nah, entitas yang dapat menggunakan adalah entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, sedangkan untuk pilar yang terakhir atau pilar keempat, SAK untuk EMKM, itu disusun juga oleh DSAK IAI dengan tidak berbasis pada IFRS karena lebih menekankan pada kesederhanaan dan kemudahan dalam melakukan pencatatan pelaporan. Nah, entitas yang dapat menggunakan itu adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan atau UMKM. Nah, ISAK Indonesia itu mengacu kepada IFRS dan bukan GAM. Nah, Indonesia itu mengadopsi IFRS menjadi referensi utama dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan Indonesia, karena IFRS sendiri itu merupakan standar yang kokoh yang disusun oleh para ahli dan Dewan Konsultatif Internasional di seluruh dunia. Nah, sehingga dipandang dapat mengharmonisasikan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh dunia. Nah, IFRS sendiri ini bersifat global dan digunakan di banyak-banyak negara di Uni Eropa dan Asia. Nah, dengan menggunakan IFRS sebagai acuan utama, nah Indonesia itu dapat menyelenggarakan praktik akuntansi sesuai dengan standar internasional sehingga dapat mempermudah Indonesia dalam melakukan uh, persaingan di dunia global karena laporannya sendiri telah menyesuaikan standar internasional. Nah, IFRS itu memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel dan lebih sederhana dibandingkan dengan US GAAP yang berfokus pada prinsip pengumuman yang lebih transparan. Nah, IFRS ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, nah sehingga dapat membantu investor dan pemangku kepentingan lain untuk membuat keputusan. Nah, lalu yang berikutnya adalah apakah standar di Indonesia ini berlaku untuk keseluruhannya? Ya, jawabannya adalah tidak, karena one size is not fits for all gitu. Entitas Indonesia memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga harus terdapat standar yang disusun untuk setiap entitas, sehingga laporan keuangannya itu dapat lebih relevan bagi setiap entitas. Nah, makanya kenapa terdapat 4 pilar SAK yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pilar internasional, yang mengacu pada IFRS, lalu yang kedua adalah SAK umum yang merupakan konvergensi dari IFRS, dan yang pilar ketiga itu ada SAK EP dan ETA,
Itu merupakan SAK yang ditujukan untuk entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang keempat ada pilar 4 untuk SAK EEKM, yaitu untuk entitas dengan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini tidak menerapkan satu standar untuk semua, namun multi standar. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dari setiap entitas yang ada di Indonesia. Nah, berikut yang demikian yang dapat saya sampaikan untuk 4 pilar SAK yang ada di Indonesia. Mohon arahan dan bimbingannya kepada Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.